Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di hari yang sangat berbahagia ini, yang pertama karena kita dipertemukan dengan saudara-saudara seiman, tentunya ini merupakan sebuah kebahagiaan yang sangat besar. Kemudian yang kedua, dipertemukan kita ini di bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan, yang kita tahu bahwa bulan Ramadan ini merupakan salah satu bulan yang mendapatkan kekhususan. Di antara kekhususan yang ada adalah amal soleh di dalamnya dilipat gandakan. Ya, amal soleh di dalamnya dilipat gandakan pahalanya. Sebagaimana Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, beliau ditanya tentang sedekah yang paling utama. Ya, maka Rasul mengatakan shadaqatun fi Ramadan, sedekah di bulan Ramadan. Walaupun mungkin nominalnya sama-sama 10.000. Di dalam Ramadan 10.000, di luar Ramadan 10.000. Tapi dari sisi keutamaan, dari sisi besaran pahala berbeda. Rasul SAW ketika menjelaskan keutamaan ibadah umroh di bulan Ramadan, sama-sama umroh, mengeluarkan tenaga, pikiran, dana, ya. Tapi kalau dikerjakan di bulan Ramadan, Rasul menyebutkan dalam hadits Bukhari Muslim, beliau mengatakan shadaqatun fi Ramadan ta'dilu hajjatan, atau qala ta'dilu hajjatan ma'i. Menjalankan ibadah umroh di bulan Ramadan pahalanya seperti haji, atau Rasul mengatakan seperti haji bersamaku. Ini contoh ya, sedekah dilipat gandakan pahalanya, umroh dilipatkan pahalanya seperti haji, dan tentunya semua amalan-amalan akan dilipat gandakan. Maka Al-Imam An-Nakhai, beliau pernah mengatakan bahwa tasbihatun fi Ramadan afdal min alfi tasbihatin fi ghairiha. Kita mengucapkan kalimat tasbih sekali saja di bulan Ramadan, kita mengucapkan subhanallah satu kali, itu lebih afdal, lebih baik daripada 1000 kali tasbih di luar Ramadan. Subhanallah. Dan kata beliau, saumu yaumin fi Ramadan afdal min alfi saumin fi ghairiha. Kita berpuasa sekali di bulan Ramadan, satu hari berpuasa, itu lebih baik, lebih afdal dari 1000 hari kita berpuasa di luar Ramadan.
Wa rak'atun fi Ramadan, dan kita sholat 1 rakaat di bulan Ramadan lebih baik dari kita sholat 1000 rakaat di luar Ramadan. Coba Bapak sekalian, subhanallah. Ini adalah kesempatan yang luar biasa. Maka apapun kemampuan yang kita miliki, ya, gunakan sebaik-baiknya untuk apa? Ibadah kepada Allah. Mumpung ini kesempatan yang luar biasa. Dan kesempatan ini ya tidak dipastikan kita tahun depan masih mendapatkan. Ini mboten, Pak. Nyong isin nom ya tahun ngarep isi urip. Ya nek sing duwe nyawa jenengan. Pemilik nyawa Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita tidak tahu rahasia Allah. Mungkin bariki bali jengker kayak aku. Sangat mungkin Bapak sekalian, ya. Makanya kesempatan yang ada ini jangan pernah kemudian kita sia-siakan tanpa kita mendapatkan pahala. Jadikanlah seorang yang hidupnya di Ramadan ini adalah berpindah dari satu kebaikan kepada kebaikan yang lain. Berpindah dari satu ibadah kepada ibadah yang lain. Ustaz, aku kerja kok ibadah. Masya Allah Bapak sekalian. Jenengan kerja. Nah, bagaimana biar pekerjaan Anda itu mendapatkan pahala? Ya, satu, niatkan bahwa jenengan kerja. Kenapa? Di belakang kita punya anak, punya istri, punya orang tua yang wajib kita nafkahi. Iya, berarti kerjanya jenengan, kerjanya kita sedang menjalankan kewajiban kepada Allah. Apa tadi? Menafkahi anak istri. Jika dari awal niatnya itu, subhanallah, kerjaan kita bernilai ibadah. Ya, ini makanya penting kita ini di bulan Ramadan ini terus kita memperhatikan hati, koreksi hati kita, jaga hati kita agar setiap amalan itu bernilai ibadah. Gitu ya. Termasuk ibadah puasa. Kalau ibadah puasa yang kita kerjakan bukan lillah, bukan karena iman kepadanya, mohon maaf, puasa kita nggak ada manfaat. Kenapa? Karena Rasul menyebutkan bahwa puasa yang bisa menggugurkan dosa. Apa kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim? Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan. Apa tujuannya? Imanan. Dalam bahasa Arab itu namanya maf'ul li ajli. Tujuan dia berpuasa karena iman. Iman kepada Allah, iman kepada perintahnya. Dan yang kedua, wahtisaban, karena mengharapkan pahala. Apa yang Allah berikan? Maka diampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Itu harus ada. Setiap kita puasa ada dalam hati. Ini perintah Allah. Kita tarawih. Tarawih seperti apa yang bisa menggugurkan dosa? Lagi-lagi Rasul mengatakan, man qama Ramadhana imanan wahtisaban. Siapa yang berdiri sholat di malam Ramadan, sholat tarawih. Untuk apa? Karena iman dan mengharapkan pahala. Lagi-lagi tidak sembarang tarawih, tapi tarawih dilakukan diikat dengan iman dan mengharapkan pahala. Maka akan diampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Insyaallah ya. Ini mumpung masih ada. Sungket wingi puasa nih, Mas, nderang-nderang puasa. Iyalah wong kusane Pak Ucu nang ora puasa ya isin. Dengan puasa kalau motifnya isin, nuwun sewu iman-iman puasa. Mas puasa iyalah. Nyong siki mau dadi mantuni kiai. Nek ora puasa ya wagu. Masyaallah. Awas ini. Ini bisa apa? Mencuri ibadah puasa kita ini. Hati-hati betul-betul itu. Kita kalau mau sahur, ingat, ini kita sedang menjalankan perintah Allah. Kita menjalankan karena iman kepadanya. Makanya coba perhatikan Bapak sekalian. Allah ketika memerintahkan ibadah puasa, siapa yang dipanggil? Apakah sekalian manusia? Tidak. Yang Allah panggil orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang beriman. Perhatikan. Yang Allah panggil, hei wong-wong semua ada iman gitu ya. Apa isinya? Kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Kata Abdullah ibnu Mas'ud, jika kalian mendengarkan Allah berfirman memanggil orang beriman, kata beliau, pasang baik-baik telinga kalian.
pasang baik-baik pendengaran kalian. Karena apa? Setelah itu mesti akan datang suatu perintah atau larangan. Dan perintah tersebut tidaklah yang mampu melakukan kecuali orang beriman. Dan larangan tersebut tidaklah yang mampu meninggalkan kecuali orang beriman. Makanya kalau kita kemudian di Ramadan ini masih bisa berpuasa, Masya Allah, kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Berarti masih ada iman dalam diri kita. Gitu. Jenengan hari ini berpuasa, bersyukur. Ini pertanda iman masih ada dalam diri kita. Tapi nek hari ini wis pada ngopi mau bertangi turu, astagfirullahaladzim. Berarti imani mungkin setipis nopo tisu. Hati-hati sing mau wis ngopi, sing mau sarapan karo bubur ayam, ya, apa getuk lindri gitu. Astagfirullah. Puasa siki mulai puasa. Ya ora bisa. Besok mulai puasa, nggih. Wallahu a'lam bishawab. Nah, teman-teman sekalian, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di antara perkara yang akan memberi dorongan dan semangat kita untuk beramal adalah apa? Yaitu imannya kita terhadap hari kiamat. Orang akan semangat beramal karena dia yakin di sana ada kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Ada kehidupan setelah kematian. Ini ya, itu baru kita bersiap-siap. Nah, makanya pembahasan kita insya Allah akan melanjutkan. Masih di dalam rukun iman yang kelima, yaitu beriman terhadap hari akhir. Dan insya Allah kita akan menjelaskan kejadian berikutnya, kejadian yang keenam pada hari kiamat, yaitu watun syarud dawawin. Ketika catatan-catatan amal itu dibagi-bagikan. Mungkin jenengan nanya, Ustaz, catatan amal apa? Yaitu catatan amal yang selama ini dipegang oleh malaikat. Iya. Jadi setiap hari Allah Subhanahu wa taala menyiapkan malaikat raqib atid untuk mencatat segala yang kita berbuat. Kalau ya, iya, makanya orang-orang yang ahli maksiat di hari kiamat kelak mereka kaget, mereka takut sekali. Begitu dibuka kitab itu, catatan amalnya semua tertuang di situ. Ya, sebagaimana Allah menyebutkan di dalam surat Al-Kahfi ayat 49. Wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira. Allah mengatakan wa wudi'al kitab, dan diletakkanlah kitab, itu catatan amal. Fatalul mujrimin, maka engkau melihat orang-orang yang jahat, orang-orang pelaku maksiat, musyfiqina mimma fihi, mereka takut dengan apa yang ada di dalam kitab tersebut. Seraya mereka mengatakan, ya wailatana, aduh celakalah kami ini. Mali hadal kitab, ini kitab apa ini? Ini buku apa ini? Primbon apa kan gitu ya? Kenapa semua ada? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak meninggalkan perkara yang kecil maupun yang besar, melainkan tertuang di dalamnya. Semua ada, Pak. Wa wajadu ma amilu hadira, dan mereka mendapati apapun yang pernah mereka kerjakan ada di dalam kitab catatan amal itu. Ada, Pak. Sekecil apapun. Dulu yang pernah bentak orang tua zaman SMA ada nih. SMA sudah balik ya. Jaluk udut, mak udut mau. Bocah sekolah udut, wong tuh orang apa? Malaikat tulis bentak orang tua. Masya Allah. Yang dulu pernah nobo nyaci maki istri, bocah gitu. Anaknya siapa kok ya? Malaikat nulis. Sing dulu jajan orang bayar, ya jajan itu telu bayar siji, tertulis. Ya Allah, tuh gedok telu bayar siji, ditulis karena malaikat. Subhanallah. Padahal sudah sekian puluh tahun yang lalu.
Maka orang-orang yang jahat betul-betul mereka takut. Ngerti semua itu, ketahuan semua itu. Nauzubillah, ya. Makanya teman-teman sekalian, biar kita tidak menyesal kelak pada hari kiamat. Bagaimana? Maka usahakan catatan amal yang ada di catatan amal kita kebaikan. Ya. Masya Allah, tanggal Ramadan tanggal 4 tahun 1445 Ramadan 2024, hari ini berpuasa. Berangkat kerja sambil mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, tulis malaikat sepanjang jalan, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, ya. Dan itu dilipatkan 1000 kali lipat. Ya, ada di situ. Ya, hari ini ketika Ramadan, karena tahu sedekah itu pahalanya ditambah, akhirnya apa? Uang belanja istri ditambah. Sing biasanya 30.000 tambah 30.000 mangatus. Lumayan nih kalau. Nggih, 500 jangan diremehkan, subhanallah. Kalau Allah lipatkan 1000 kali, 500.000 per hari, ping sebulan dihitung dewek. Ya, niku Pak, subhanallah. Ini. Jadi kita usahakan teman-teman sekalian, di bulan Ramadan ini kita ngisi catatan amal itu dengan kebaikan-kebaikan. Nah, kan gitu ya, Masya Allah. Mungkin Ustaz, yang dicatat malaikat itu apa saja? Jadi nanti di catatan amal kita itu, Ustaz, lah malaikat salah apa bagi kitab? Salah salah data gitu ya, error gitu ya. Mungkin buatan Pak, mustahil, gak mungkin. Karena apa? Allah menggambarkan betapa detailnya ketika Allah akan memberikan catatan amal itu. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, terdapat di dalam surat Al-Isra ayat 13, Allah mengatakan, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Dan setiap manusia alzamnahu ta'irahu fi unuqi, kami ikatkan ya catatan amal itu di leher-leher mereka. Jadi setiap hari nempel sini Pak, ya, nggak pernah ucul icul-iculan Mas, ora bisa tak bayar 1.000, ora bisa. Ya, mau malaikat kok disogok, Allah disogok, sitak sisan gitu ya. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban, dan kami akan keluarkan untuknya pada hari kiamat suatu catatan, yalqahu mansyura, yang dia mendapati sudah terbuka. Jadi nggak usah kita repot cari halaman berapa, sudah terbuka semua Pak. Memori langsung ingat semua. Masya Allah. Maka tidak mungkin kemudian para malaikat atau bahkan Allah lupa, tidak mungkin. Mustahil bagi Allah. Ya. Nah, kemudian teman sekalian, yang ditulis dan dalam catatan amal itu apa saja? Semua kebaikan dan keburukan. Ya, kebaikan dan keburukan. Jika kebaikan, jelas yang kita perbuat jelas, tidak diragukan, ditulis perbuatan kita. Ya, kita sholat, kita membantu orang tua, kemudian kita berpuasa, semua ditulis oleh malaikat. Kebaikan. Yang kedua adalah apa? Ucapan. Karena Allah mengatakan dalam surat Qaf, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun ucapan yang kalian ucapkan melainkan ada raqib atid yang mencatatnya. Hati-hati, ya, hendak malaikat mencatatnya. Yang kita ucapkan iya, ya, jenengan ada pelanggan mau beli dibentak-bentak, nulis malaikat, melarat kok tuku, tulis malaikat gitu ya. Makanya dulu saya pernah kisahkan di sini Imam Ahmad bin Hambal ketika beliau sakit, belum merintih, ya kan orang sakit kan pegel gitu ya. Maka kadang-kadang bisa ngurangi rasa sakit nopo nggih. Pegel banget bisa kurang, aleman sedikit sih. Perhatian. Maka ada saudaranya yang nengok, ya Imam Ahmad, apakah rintihan orang yang sakit juga dicatat malaikat? Kata Imam Ahmad, iya. Nah, setelah hari itu Masya Allah, Imam Ahmad setiap sakit tidak pernah merintih. Ia khawatir mau catatan yang amal
mumet, pegel niku, masya Allah ya. Akhirnya Imam Ahmad ketika sakit tidak merintih. Nah, ini yang diucapkan. Yang ketiga, untuk kebaikan itu apa? Yang kita niatkan. Kita baru niat pengen berbuat baik, tulis oleh malaikat. Ya, sebagai satu kebaikan. Makanya apa? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi, dulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada orang kaya. Dia melakukan berbagai macam kebaikan dengan harta yang dimiliki. Ya, dia membayar zakat, dia menyantuni anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang lemah. Dia menunaikan kewajiban hajinya, ya, dan lain sebagainya. Kebaikan-kebaikan dengan harta dilakukan. Ada orang miskin, dia nggak punya duit. Dia mengatakan seperti ini, lau anna indi malan la amiltu fihi bi amali fulan. Andaikan nih, andai nih, dia baru niat, andaikan aku punya harta, ya niscaya aku akan kerjakan seperti yang orang kaya itu lakukan. Dia belum punya uang, tapi baru niat. Belum ada cadangan loh, belum ada cadangan. Itu baru ngayal kasarannya ya. Ngayal pengen berbuat kebaikan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fahuwa biniyatihi faajruhuma sawa. Kedua orang ini dengan niatnya pahalanya sama. Itu apa? Pahala niat maksudnya. Pahala niat, bukan pahala sama-sama dapat pahala sedekah, tidak. Ya rugi semua sugih. Nyomlarat baik, niat baik orang sedekah. Itu ya. Jadi yang sama itu pahala niatnya. Adapun ini sudah mengeluarkan hartanya, besar pahalanya. Adapun ini baru mendapatkan pahala niat. Iya, masya Allah. Berarti apa? Kalau seperti itu, jangan lupa di bulan Ramadan ini kita apa? Niatkan segala kebaikan. Termasuk tadi, lah, mumpung puasa Ramadan lah, harap nambah jatah belanja bojo. Gitu. Sekalipun orang di duit, tenang Pak Ibu, mumpung tanggal 15 Ramadan ada THR untuk nambah. Itu Pak. Andai kan nggak dapat, sudah dapat pahala jenengan. Tuh kan? Nanti kalau saya pulang kampung ini, saya mau belikan ibu baju. Padahal orang anak gambaran duit. Tapi malaikat nulis, masya Allah, Mas Paijo niat untuk apa? Beli baju mboke. Gitu. Niat jangan lupa itu. Jenengan yang bujang-bujang ngayal dulu. Enggak ada yang duit bojo, wis pokoknya kaya. Bulan madu tak disisikan hotel, dapat pahala jenengan, membahagiakan istri. Gitu. Nanti mertua tak ajak haji gitu. Monggo jenengan ngayal setinggi-tingginya, malaikat nyatet jenengan dapat pahala. Tuh, kalau niatnya kebaikan. Ini yang keberapa? Yang ketiga. Ya, jadi apa yang dia kerjakan, apa dia ucapkan, apa yang dia niatkan. Ya, dan yang keempat, apa yang menjadi keinginan kuatnya. Jadi seorang sudah pengen keinginan kuat berbuat kebaikan. Dia baru niat cari pahala. Kemudian dia sudah niat, dia melakukan upaya itu. Contoh, ya, yang dulunya ngayal, pengen nambah belanja istri, wah sekarang udah punya istri, punya pegangan duit. Wah, pada gajian insya Allah langsung telepon, kalau video call Bu, oke, Soekarno mesem akeh banget ya. Insya Allah ngobali tambah belanja harian. Berapa sedina? 500 perak. Bener, ini jangan diremehkan nih Pak. Itu satu, malaikat sudah mencatat. Yang kedua, ketika jenengan bawa pulang duit mau nambah istri, tapi duitnya kecemplung selokan. Ya, ke bawah kali gede. Bu, duitnya hilang. Masya Allah. Ketika jenengan sudah niat, sudah keinginan kuat, ternyata ada halangan, bagaimana? Pahalan jenengan nambah belanja istri sudah dicatat malaikat sempurna. Sempurna. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala pernah menyebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 100. Allah berfirman, "Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih, thumma yutrikul maut, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah." Dan barang siapa
yang dia keluar dari rumahnya untuk berhijrah menuju Allah dan Rasulnya, dia keluar niatnya hijrah, tapi di tengah jalan meninggal. Belum sampai tujuan meninggal. Apa kata Allah? Maka pahala hijrah sudah dia dapatkan. Ustaz, berarti kalau ada orang misalkan daftar haji, setiap tahun daftar haji, saya pinten tahun sih berangkati sekitar 30 tahun. Nah, daftar sekitar tahun gue mangkati nunggu 90 tahun. Itu orang mbah-mbah daftar haji atau tanah, orang ketang bonteng lah, boninteng ya, bawa haji. Baru 20 tahun meninggal. Gimana pahalanya? Pahala haji sudah dia dapatkan. Kenapa? Dia sudah niat dan dia sudah melakukan upaya. Cuman kata Allah ya, belum saatnya meninggal. Kan itu banyak kejadian seperti itu. Maka bagi seorang muslim jangan pernah merasa itu rugi, tidak. Kenapa? Pahala haji insya Allah sudah dia dapatkan, gitu ya. Tapi belum bisa menggugurkan kewajiban. Andaikan nanti ada anak keturunannya yang sudah haji, boleh dia haji lagi menjadi pengganti dari haji si bapak atau ibu yang meninggal tadi. Itu namanya badal haji. Boleh seperti itu. Nih ya, Masya Allah, ini niat kebaikan ditulis semuanya. Nah, adapun jika keburukan, apa yang ditulis satu jelas, apa yang diperbuat. Ya, atau bahkan sebentar, kita kembali dulu yang kebaikan tadi, yaitu seorang yang sudah meniatkan berbuat baik terhalangi, itu sudah dinilai ibadah. Termasuk di dalamnya kata para ulama, yaitu seorang yang dia sudah punya rutinitas kebaikan. Misalkan dia membiasakan diri sholat berjamaah di masjid 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, selalu di masjid setiap hari. Qadarullah suatu ketika dia sakit sehingga tidak memungkinkan dia ke masjid. Kenapa? Dia di infus di rumah sakit misalkan, nggak bisa ke masjid, sholatnya sendirian. Tapi apa? Bagi orang yang dia rutin ke masjid, sholat berjamaah, ketika ada udzur seperti itu, walaupun dia sholat seorang diri, pahala sholat berjamaah dia dapatkan. InsyaAllah. Ya, sebagaimana Rasul menyebutkan dalam hadis diriwayatkan Bukhari Muslim, Rasul mengatakan, "Idza maridul abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Barang siapa atau apabila seorang hamba dia sakit atau sedang safar, maka apa? Dituliskan untuknya semua yang biasa dia lakukan ketika dia tidak safar dan dia sehat. Nih Pak, Masya Allah ya. Makanya ini diantara pintu kebaikan, yaitu apa? Kita merutinkan kebaikan. Ini pintu pahala yang luar biasa. Dengan apa? Kita merutinkan sebuah kebaikan. Kenapa? Karena ketika kita meninggalkan kebaikan itu ada uzur, pahala kebaikan itu, ibadah itu tetap kita dapat. Contoh lagi, ada seorang dia membiasakan diri, kalau selesai sholat fardu atau sebelumnya, dia menjaga sholat sunnah rawatib, seperti 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur dan 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Dia betul-betul jaga. Ya, suatu ketika dia safar, dia perjalanan, tidak memungkinkan. Ya, dia rombongan bis hanya istirahat 1/4 jam. Hanya cukup menjamak 2 waktu sholat misalkan. Enggak cukup untuk sholat sunnah. Dia sholat wajib langsung naik bis lagi. Pahala dia yang setiap hari sholat rawatib tetap Allah tuliskan. Insya Allah ya. Iya. Orang yang misalkan dia merutinkan puasa Senin Kemis. Setiap hari kalau di rumah nggak ada halangan, selalu Senin Kemis, puasa Senin Kemis gitu. Suatu ketika dia perjalanan jauh, ya ke Kalimantan atau ke Sulawesi gitu ya, sehingga nggak mungkin dia melakukan apa tadi, puasa Senin Kemis. Dia di atas pesawat yang makan roti, makan ketuk gitu ya. Itu walaupun di hari itu dia tidak berpuasa, namun pahala puasa Senin Kemis tetap dia terima. Insya Allah ini ya. Dengan apa? Kita merutinkan suatu amal ibadah.
Nah ini sekali lagi termasuk pintu amal soleh yang luar biasa. Tidak melakukan amalan tapi dapat pahalanya. Subhanallah. Nah ini teman-teman sekalian. Ini jika kebaikan. Ustaz, bagaimana dengan keburukan? Ini teman-teman sekalian. Orang yang meniatkan sesuatu keburukan, apa yang dicatat? Satu, jika itu baru niat belum dicatat. Ini adilnya Allah. Orang niat kebaikan langsung dicatat malaikat. Tapi kalau meniatkan ingin berbuat jahat, tidak ditulis sebagai kejahatan. Kecuali dia melakukan kejahatan itu. Ya, ada orang misalkan ngapa? Dia berniat jahat. Pengen ngambil harta orang lain. Awas kia ngisuk bosnya arep lunga kia. Ya, wah bisa iki. Main ngaksi, aksi ini ya. Nah, berarti kan dia baru niat, malaikat belum mencatat. Masya Allah, adilnya Allah. Nah, tetapi kapan dicatat? Jika dia meniatkan keburukan, kemudian dia apa? Melakukan. Nah, baru dicatat sebagai satu keburukan. Atau gini Pak, dia sudah meniatkan keburukan, dia berusaha untuk melakukan, namun dia tidak beruntung. Nah, dia mau maling, sudah sebulan ini udah mempelajari rumah orang kaya ini. Pintunya ini, itu yang bisa dimasuki, nggak ada CCTV, nggak ada satpam dan lain-lain sudah. Ngerti ini. Begitu dia mau masuk, sudah membawa kunci, bawa apa ya? Ternyata apa? Ketahuan orang lagi rondo, maling gitu ya, gebukin sama warga dia. Akhirnya nggak jadi maling. Apakah dosa maling sudah ditulis malaikat? Iya. Iya, kenapa? Dia sudah meniatkan dan dia sudah mengupayakan. Cuman apa? Kurang beruntung. Dalilnya mana? Hadisnya hadis Nabi SAW yang Rasul pernah mengatakan, kata beliau, idzal taqal muslimani bi sayfihima fal qatil wal maqtul finnar. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Rasul mengatakan, apabila dua orang muslim mereka saling ketemu dengan sama-sama membawa pedang untuk saling membunuh, maka yang membunuh, yang dibunuh di neraka. Aneh. Sahabat bertanya, ya Rasul, hadal qatil ya Rasul, ini kalau membunuh sepakatlah kita, dia membunuh orang masuk neraka, tapi kok yang dibunuh malah masuk neraka? Kan aneh kan? Kok bisa? Dia kan didolimi, dibunuh, kok masuk neraka? Apa kata Nabi? Li'annahu kana harisan ala qatli sahibihi. Karena dia sebenarnya semangat untuk membunuh saudaranya, tapi apa? Kalah cepat. Nah, niku. Wis niat berusaha tapi kalah cepat. Terus nyata dulu mantan atlet pedang gitu, kalah cepat, akhirnya dia dibunuh. Sama kata Rasul, si pembunuh dan yang dibunuh sama-sama di neraka. Ini kalau dia sudah meniatkan, cuman kurang beruntung dia di situ. Jadi maling gebuki warga gitu ya, bawa ke polisi gitu. Itu dosa malingnya ditulis, dosa membunuhnya sudah ditulis. Nah, yang kedua, yang ketiga teman sekali, ini yang paling utama. Seorang yang dia meniatkan keburukan, tadi belum ditulis malaikat. Nah, begitu dia mau melangsungkan rencana jahatnya itu, ternyata di tengah jalan dia ingat kepada Allah, muncul rasa takut kepada Allah, akhirnya dia mengurungkan niat buruknya. Kalau itu yang terjadi, maka Masya Allah, itu termasuk amalan yang sangat utama, termasuk amalan yang sangat tinggi pahalanya. Itu apa? Dia meninggalkan kemaksiatan karena Allah. Ya, orang itu Mas, ora kepingin gua. Masya Allah, nggak duit, arep tuku minuman keras gitu. Sampai tengah jalan, itu Mas, betulnya melilit kok orang situ lah. Gitu. Perhatikan, itu tidak karena Allah meninggalkan. Tapi kalau orang mau beli minuman keras, mau beli ternyata ingat Allah melarang, tidak jadi. Makanya masyaallah sekalian, Nabi Muhammad SAW pernah menjelaskan tentang ini, keutamaan orang yang meninggalkan Allah haramkan.
Dalam hadis diriwayatkan Imam Muslim, Rasul pernah bercerita, ada 3 orang. Ya, 3 orang dia melakukan suatu perjalanan. Ya, entah kemalaman atau karena hujan deras, sehingga ketiga orang ini mereka singgah di sebuah gua. Di situ ya, singgah di sebuah gua. Ternyata apa? Ada batu besar jatuh pas nutupi pintu gua tersebut. Didorong, digeser, nggak bisa, saking beratnya batu tersebut. 3 orang ini sudah bermacam cara, digeser, didorong, nggak bisa, saking beratnya batu tersebut. Akhirnya ketiga orang ini pun putus asa, sudah habislah, mati barang baik kita gitu ya. Tapi ada salah satu mengatakan, coba yuk kita berdoa kepada Allah dengan masing-masing kita menyebutkan amal soleh yang pernah kita kerjakan. Ayo coba, hanya bercoba, satu mencoba. Dia berdoa, ya Allah, dulu pekerjaan saya adalah menggembala kambing. Ya, dan setiap hari aku selalu menyiapkan susu kambing untuk bapak dan ibu saya. Setiap hari. Dan suatu ketika kata orang tadi, saya mencari kayu bakar di tempat yang jauh. Sehingga saya pulang ke rumah kemalaman. Saya datang ke rumah ibu saya, sudah tidur. Sudah gelap rumahnya. Dan saya tidak mau membangunkan. Kenapa? Takut ganggu. Sehingga si anak ini, anak yang soleh ini, dia duduk di depan pintu rumah ibunya sambil membawa botol susu tadi. Di tengah malam istrinya bilang, Mas, saya lapar, belum makan, gak bisa. Sebelum ibu bapak saya minum, kamu belum bisa minum. Anak perempuan yang kecil, Pak, haus Pak, nggak bisa. Sebelum nenek kamu minum, belum bisa minum. Coba. Akhirnya begitu waktu pagi datang, bapak ibunya bangun, baru ini Bu, ini susu, mohon maaf semalam saya tidak tepat waktu pulangnya. Ini gambaran anak yang bakti dengan bapak ibunya. Dia mengatakan, ya Allah, jika aku melakukan perbuatan itu karena Engkau ya Allah, ikhlas karena Engkau ya Allah, tolong bukakanlah pintu gua ini. Ternyata pintu gua geser, Mas. Tapi belum bisa keluar. Tolong gitu. Tangan satu. Yang kedua berdoa, ya Allah, ini syahidnya di sini. Ya Allah, dulu saya itu punya sepupu perempuan yang aku sangat cinta kepada dia. Berulang kali saya ngajak dia berzina, tapi selalu dia nolak keinginanku. Maka suatu ketika, kata orang tadi, si sepupu saya yang sangat cinta itu datang untuk minjam sejumlah uang. Tapi saya bilang kepadanya, gak usah minjem. Yang penting kamu mau tidur sama saya, ini uang sekian ratus juta tak kasih. Ya, wanita itu nolak, betul. Lah, karena setelah beberapa saat lagi wanita itu sangat mendesak kebutuhannya, datang lagi, menyerahkan diri. Weslah Mas lah, ayo, sebenarnya duitin gitu. Ini salah. Ya, wanita itu salah. Akhirnya wanita ini udah tidur, lelaki ini sudah di atas wanita tadi. Ternyata wanita itu mengatakan, ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah. Maka kemudian lelaki ini muncul rasa takut kepada Allah. Jadi ya, akhirnya lelaki ini meloncat meninggalkan wanita itu dan uang yang dia berikan. Padahal dia sangat cinta kepada wanita itu. Gitu. Dia mengatakan, ya Allah, jika aku melakukan perbuatan itu karena Engkau ya Allah, tolong bukakanlah pintu gua ini. Guanya geser. Tapi baru kepala satu, Pak, badan belum bisa. Masya Allah. Yang ketiga berdoa, ya Allah, dulu saya punya karyawan. Ya, karyawan kerja mungkin sebulan, semua saya gaji. Kecuali satu orang. Dia pas gajian gak datang, gak tahu kemana orangnya. Gitu ya. Akhirnya uang gaji orang itu saya berikan seekor kambing yang hamil. Saya pelihara jadi beranak pinak sampai akhirnya kambing itu memenuhi satu lembah. Insya Allah ribuan kambing, Pak. Setelah sekian tahun lamanya, karyawan datang lagi. Pak, hei hamba Allah, saya datang ke sini mau nagih. Dulu saya kerja belum dibayar. Maka saya katakan, apa yang kamu lihat di tanah lapang itu adalah punya kamu. Dia mengatakan, loh, kamu ini candaan apa dolanan? Bener, itu dulu uang kamu, gaji kamu yang saya berikan kambing, kemudian beranak pinak. Akhirnya apa? Digawa kabeh. Sing diturahna apa? Telepake tok.
Iya, dibawa semua, subhanallah itu. Kenapa? Dia betul-betul ini amanah gitu loh. Ya, ini amanah. Maka dia mengatakan, ya Allah, jika aku melakukan perbuatan itu ikhlas karena Engkau, tolong bukakanlah pintu gua ini. Kemudian Allah buka pintu gua, kemudian ketika orang ini selamat. Masya Allah ya, hadis riwayat ke Imam Muslim di situ. Nah, apa yang kita ambil? Ini yang kedua ini. Dia meninggalkan sesuatu yang Allah haramkan karena Allah. Kenapa? Memang janji Rasul gitu. Rasul pernah mengatakan, man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan minhu. Barang siapa meninggalkan sesuatu yang Allah haramkan karena Allah, perhatikan. Syaratnya ini, meninggalkan yang Allah haramkan karena Allah, bukan karena kepepet, bukan karena nggak ada kesempatan, bukan, tapi dia meninggalkan karena Allah. Apa yang Allah berikan, niscaya Allah pasti akan menggantikan untuknya sesuatu yang lebih baik. Pasti mas, kalau kita meninggalkan yang haram karena Allah, pasti Allah akan berikan kepada kita sesuatu yang jauh lebih baik dan sesuatu lebih berharga. Yakin saja pokoknya. Ya, mungkin terkadang ya manusia itu dia ada kesempatan untuk berbuat jahat. Ya mungkin Indonesia ya misalkan lagi kerja dompetnya kan sana tiba gue. Anak Soekarno mesem ngane cukup rong lembar orang kerasa gitu kan. Haram kan? Haram. Dia ada kesempatan tinggalkan ya. Ingat Pak, mungkin yang kita mau ambil tadi cuman berapa? 2 lembar, 200.000. Kita tinggalkan karena Allah. Apa kata Rasul? Pasti Allah gantikan lebih baik. Di hari itu dia tidak dapat uang segitu, tapi ingat, Allah akan ganti lebih baik. Tapi kalau kita mencari harta dengan cara yang haram, sengoyo apapun kita tidak akan pernah melebihi dari apa yang Allah takdirkan. Dulu pernah di zaman Ali bin Abi Thalib, beliau hendak menghadiri suatu acara, rapat atau apalah. Ya. Begitu datang ke tempat itu, Ali sudah niat. Jadi menitipkan onta kepada, kalau bahasa kita, tukang parkir di situ. Ali niat, nanti saya pulang akan ngasih sejumlah uang kepada orang ini. Misalkan 100.000. Ya, ini kan spesial ya. Ali udah niat gitu. Ali masuk ke ruangan kegiatan. Selesai kegiatan, Ali keluar. Apa yang terjadi? Ternyata tali kekangnya, ontanya itu sudah hilang. Tukang parkirnya sudah nggak ada. Maka Ali minta tolong kepada temannya, tolong mas belikan ini tali ke pasar. Begitu beli ke pasar, ada harga segitu, 100.000 misalkan. Dibawa pulang ini Ali apa? Duh, ini kan tali saya ini. Tali saya ini. Ya namanya kita ya, punya barang kan apal gitu. Ya bekas apa kena api, ngerti kita apal itu. Ini barang saya ini. Apa kata Ali? Subhanallah, orang tadi mau saya berikan 100.000 dengan cara yang halal, dia tidak mau, malah dia milih dengan mendapatkan uang yang sama dengan cara yang Allah haramkan. Ya apa tidak? Iya, gitu loh. Jadi rizki itu sudah apa? Diatur Allah. Allah sudah ukur berapa per orangnya itu. Kita mau ngambil dengan cara halal, mau cara haram, tidak akan pernah lebih daripada itu. Maka mending kita cari pakai cara halal, dapatnya sama, keberkahannya ada, kan gitu ya. Coba teman-teman sekalian, kita kalau ada keinginan kejahatan sekecil apapun, hilangkan itu, gitu ya. Iya, kita mending sudah mendapatkan apa yang Allah berikan kepada kita, kita syukuri, kita nikmati, jauh lebih nikmat. Sudah kayak gitu di hari kiamat kita akan berbahagia daripada mendapatkan lebih, tapi tadi akan justru memberatkan keburukan kita pada hari kiamat kelak. Wallahu a'lam bishawab. Gitu ya. Masya Allah teman sekalian, ini semua akan masuk dalam catatan amal kita. Nih, kita kalau sudah tahu seperti ini, ya maka hendaknya waspada. Usahakan, yakinkan, pastikan apa yang kita ucapkan, apa yang kita niatkan, apa yang kita berbuat adalah kebaikan. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua
baik dalam umur kita, pada waktu kita, dan semua aktivitas kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala amal soleh kita, mengampunkan segala dosa dan khilaf kita, serta semoga Allah memasukkan kita semua ke dalam surganya kelak bersama dengan keluarga dan orang-orang yang kita cintai. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan saya ucapkan terima kasih wa jazakumullahu khairan atas segala perhatian, dan kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.